warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vivi. Nah, kali ini Vivi akan bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Ummu Sulaim dan juga suaminya yang bernama Abu Tholha. Nah, sebelumnya Vivi mengambil judul ini dari sebuah buku yang berjudul ini. Selamat menyaksikan ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Membicarakan mengenai kisah sahabat Rasulullah yang bernama Ummu Sulaim dan juga suaminya yang bernama Abu Tholha. Nah, Ummu Sulaim mencetak dalam sejarah Islam memiliki mahar yang paling indah. Nah, ketika itu ada seorang pria, seorang pemuda tampan dan kaya raya yang bernama Abu Tholha. Dia jatuh cinta kepada Ummu Sulaim dan berniat untuk mengkhitbahnya. Nah, untuk meminang dan juga melamar Ummu Sulaim, ketika hal itu disampaikan pada Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Tholha, aku tidak punya alasan untuk tidak menerimamu sebagai suamiku. Hanya saja engkau adalah orang yang belum beriman kepada Allah. Kalau engkau benar sungguh-sungguh ingin mengkhitbahku, maka mahar yang aku minta adalah keislaman darimu." Begitu kata Ummu Sulaim. Nah, tak memakan waktu yang sangat lama, Abu Tholha menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan keislamannya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menikah. Keislaman Abu Tholha bukan karena semata-mata karena pernikahannya dengan Ummu Sulaim saja, tapi karena benar-benar karena keimanan dan keyakinan kepada Allah dan juga Rasulnya. Hal ini terbukti ketika memasuki Islam. Abu Tholha memasuki Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ia menjadi orang yang senantiasa membela Rasulullah dalam setiap peperangan. Maka dikatakan dalam perang Uhud, Abu Tholha termasuk salah seorang yang berada di garda terdepan untuk membela Rasulullah SAW. Abu Tholha semenjak keislamannya terkenal dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya yang luar biasa. Abu Tholha menjadi sahabat yang hebat di mata Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika Abu Tholha meminta izin kepada sang istri untuk pergi dalam sebuah urusan dalam beberapa waktu yang agak lama. Dan ketika Abu Tholha pergi, ternyata ada sebuah kejadian. Anak mereka ternyata meninggal dunia. Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, "Jangan sampai Abu Tholha tahu. Biar aku saja yang akan memberitahu akan hal ini kepada Abu Tholha," kata Ummu Sulaim. Maka ketika Abu Tholha pulang dari bepergian yang lama, di malam itu Ummu Sulaim memasakkan masakan yang sangat enak untuk suaminya. Di malam itu Ummu Sulaim memberikan jiwa raganya untuk melayani sang suami. Dan di pagi hari ketika Abu Tholha merasa senang hatinya, Ummu Sulaim bertanya, "Suamiku, bagaimana pendapatmu jika kita dipinjami sesuatu lalu kemudian diambil oleh pemiliknya?" Maka Abu Tholha mengatakan, "Berikan kepada pemiliknya, karena itu hanya sebuah titipan." Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Itulah yang terjadi pada anak kita. Anak kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah." Abu Tholha marah. Dia mengatakan, "Bisa-bisanya engkau, anak kita wafat, kemudian engkau melayaniku dengan masakanmu dan melayaniku semalaman, tapi engkau tidak memberitahuku ketika anak kita meninggal dunia waktu aku pulang semalam," kata Abu Tholha dengan keadaan yang marah. Maka Abu Tholha mengadukan ini kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, "Apa yang dilakukan oleh istrimu?" Lalu Abu Tholha mengatakan, "Istriku melayaniku dengan baik, wahai Rasul.
Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata anakku sudah meninggal dan istriku menyembunyikan hal itu kepadaku. Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Talha, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan lihat, kesabaran dari seorang istri membuahkan hasil dari hubungan malam itu, melahirkan seorang anak yang mereka adalah penghafal Al-Quran. Kisah kesabaran yang luar biasa. Dan ada 3 kesabaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, kesabaran dari kemaksiatan. Abu Talha hijrah dari jahiliyah menuju hidayah dan tidak setengah-setengah. Ia masuk Islam secara kafah, menjadi hamba Allah yang baik, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, sabar dalam beribadah. Dan yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan alangkah indahnya orang mukmin ketika dia diberi ujian maka dia bersabar, dan ketika dia diberikan kebahagiaan maka dia bersyukur. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.